hari Jumat Bincang Budaya bersama BKMB Bagasasi. Setiap pekannya kita menghadirkan tema yang sangat luar biasa supaya kita lebih cinta lagi, lebih tahu lagi terkait dengan Bekasi ini. Dan untuk hari ini rekan Dakta, tema kita perjalanan panjang menjadi Bekasi. Sudah hadir dua narasumber kami, arkeolog anggota tim ahli cagar budaya Bekasi, Bang Mahanijar Johan. Assalamualaikum Bang Nijar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian seperti biasa setiap pekannya bersama Bang Oman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Agak ini dikit, tapi alhamdulillah hari ini lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah. Mungkin karena Bekasi cuacanya seperti ini ya. Iya. Baik, perjalanan panjang Bekasi. Seberapa panjang sih perjalanan menjadi Bekasi ini? Tentu ada tahap-tahap ya, ataupun fase-fase yang memang kita harus ketahui sampai akhirnya dinamakan Bekasi. Apakah namanya sebelumnya ada lagi gitu ya Bang ya? Iya. Ke siapa dulu nih, Bang Nizar? Apa Bang Oman? Ya boleh, saya nanti Bang Nijar kan ahlinya, nanti arkeolog yang menemukan artefak-artefaknya. Silahkan, siapa duluan nih boleh. Ya kalau dari catatan sejarah itu kan nama sebelum Bekasi itu ada Bagasasi kan, tapi jauh sebelumnya ada Jayagiri, ada Sunda Sembawa, itu loh. Nah nanti lebih jelasnya makanya kita hadirkan beliau sebagai arkeolog, mulainya dari mana perubahan nama itu sampai menjadi Bekasi dengan bukti-bukti otentik tentunya. Malam ini Bang Nijar yang mengupasnya gitu loh. Mulainya dari mana Bang Nijar nih? Dari mana Bang? Kita coba dari Candrabaga ya. Candrabaga itu kan nama sungai yang dibuat oleh Punawarman. Tertera di Prasasti Tugu. Itu yang ditemukan di Desa Tumbuh. Gitu. Kita akan bicara mulai dari situ karena pertama kali yang mengungkap soal Bagasasi dari Candrabaga itu kan Prof. Purbacaraka tahun 1951. Itu ada dalam bukunya di buku riwayat Indonesia 1. Ya. Dia menyebut sih ya, Bekasi itu berasal dari kata Candrabaga. Candrabaga itu menurut dia Candra dan Baga. Candra itu bulan, Baga itu bagian. Kemudian dianalogikan dengan bahasa Jawa kuno. Prof. Purbacaraka ini kan Alisang Sekerta dan Jawa kuno ya. Dia bilang jadi Candrabaga Sasibaga. Itu dalam bahasa itu Jawa kunonya, kemudian berubah menjadi Bagasasi. Bagasasi kemudian kalau dalam masa Belanda disebutnya Bakasi pakai C ya. Terus Bekasi akhirnya Bekasi kemudian menjadi Bekasi. Nah, sebenarnya menarik, ada beberapa hal yang menarik di situ dari kalau kita menyebut Candrabaga menjadi Bekasi ya. Dari segi bahasa aja Candrabaga, Sasibaga, kemudian jadi Bagasasi. Itu kan hukumnya dari MD jadi DM ya. Itu ada pengaruh unsur bahasa Melayu. Ya kan? Bagasasi kemudian jadi Bekasi. Ini menurut Prof. Agus Aris Punandar ya dalam satu kesempatan. Dia menyebut itu. Kemudian Sasi itu dalam bahasa Jawa kuno. Kita tahu di daerah Jawa Barat itu lebih ke Sunda ya. Jadi dari temuan-temuan prasasti Kerajaan Sunda itu selalu menggunakan bahasa Sunda kuno. Saya belum pernah menemukan, mungkin saya salah gitu ya, belum menemukan prasasti di Kerajaan Sunda bahasa Jawa kuno. Tapi Purbacaraka menyebut Sasi ini dari dalam bahasa Jawa kuno. Apakah kemudian perubahan Candrabaga menjadi Bagasasi itu setelah ada pengaruh
Melayu, dan juga setelah ada pengaruh Jawa ya ke sini. Itu barangkali satu hal yang perlu kajian lebih lanjutnya, karena terus terang aja saya sih belum pernah ke situ ya mengkajinya ya. Memang ada beberapa yang harus, misalnya unsur Melayu, pengaruh Jawa kuno gitu ya. Nah, itu dari segi bahasa. Terus dari segi sebenarnya di mana Candrabaga itu, kira lokasinya ya. Lokasinya. Terus sebenarnya bukan di stadion ya, itu namanya. Bukan, ini nama sekarang. Baguslah dia. Candrabaga itu sebenarnya nama sungai. Dia anak sungai Gangga di India. Jadi sampai sekarang masih ada itu Candrabaga River kalau kita lihat di Google Maps ya. Yeah. Nah, jadi ternyata pengaruh budaya India itu nggak cuma nama rajanya Purnawarman itu kan ya, pengaruh Tarumanagara ya. Segala macam itu kan sebenarnya pengaruh dari India. Unsur pengaruh itu pun diterapkan kepada nama-nama sungai. Nah, Candrabaga ini ditulis di dalam Prasasti Tugu. Tapi sebenarnya Prasasti Tugu itu sendiri sih lebih diperuntukkan untuk pembangunan saluran Gomati. Kalau kita lihat, ya, kalau kita baca, kan udah banyak tuh ya terjemahannya Prasasti Candrabaga ya. Candrabaga itu Prasasti Tugu itu pertama kali dibaca oleh itu ahli dari Belanda tahun 1870-an. Nah, kapan sih Candrabaga itu dibangun? Tidak disebutkan dalam prasasti itu. Yang disebutkan adalah selesainya pembangunan saluran Gomati. Ada epigraf, dia kakak kelas saya, Trigaga ya, dia epigraf di museum, almarhum. Dia mencoba mencari jawaban berdasarkan prasasti Tugu itu, kapan sebenarnya saluran Gomati itu dibuat ya. Dia menggunakan ilmu astronomi kuno, dia menggabungkan dengan titik koordinat prasasti Tugu dan ketinggiannya dengan di atas laut pada saat itu. Dia kemudian digabungkan dengan pertanggalan bulan ya, Luna, dengan pendanggalan matahari. Maka didapatlah menurut Trigangga ini itu kira-kira dimulai 2 Maret 403 Masehi gitu ya. Kalau pendapat dia ini benar dan bisa kita terima, artinya Prasasti Tugu itu dibuat pada tahun 403. Terus kapan Candrabaga itu dibuat? Tentunya sebelumnya. Candrabaga ini disebutin melewati kota yang termasyur, ditafsirkan bahwa itu ibu kota Tarumanegara. Sementara Gomati itu melalui istana nenek Ibu Suri. Nah, kalau berdasarkan kita gabungkan coba dengan tafsirnya Prof. Purbacaraka, banyak yang menafsirkan kan Kali Bekasi ya. Kali Bekasi, Candrabaga itu. Tapi kalau saya sih mungkin berhubungan dengan Kali Bekasi, tapi tidak berarti itu Kali Bekasi. Kalau kita tahu Kali Bekasi itu kan hulunya di pertemuan Sungai Cikias Cilengsi ya. Dan yang namanya sungai alam itu pasti berbeda dengan sungai buatan. Sungai buatan itu umumnya lurus. Iya. Lurus kan? Iya. Ya. Terus kalau contohnya Kalimalang. BCL ya. CBL. CBL. Ya, CBL. BCL pun BCL. Salah ya. Cikarang, Bekasi, Laut ya. Iya. Nah, terus itu sodetan-sodetan itu selalu lurus gitu ya. Sementara kalau kita lihat di peta itu
Kali Bekasi kan berliku-liku ya. Iya, Belok. belokan di Belok-belok. Kemang, ya. Iya, belokan-belokan kecil gitu aja atau itu. Nah, ini jadi kalau saya sendiri meyakini bahwa Candrabaga itu adalah saluran buatan yang mungkin menghubungkan Kali Bekasi dengan laut. Jadi seperti sodetan lah kalau sekarang ya. Nah, di mana itu yang belum kita temukan bukti arkeologinya gitu loh. Walaupun banyak orang meyakini di Bekasi gitu ya, Bekasi mana nih. Tapi kita belum ada bukti arkeologinya yang itu. Kan Jadi belum ada temuan-temuan ya? temuan sebagai pusat kerajaan enggak. Tapi kalau istana nenek kita yakini para epigraf alias sejarah itu meyakini bahwa nggak jauh dari Prasasti Tugu. Karena gini, Prasasti Tugu itu kan prasasti yang dibuat sebagai peresmian saluran Gomati. Kita tahu kalau peresmian itu di dalam sejarah Mataram kuno misalnya ada prasasti Siwagraha. Itu tentang pendirian sebuah bangunan suci Candi Prambanan sekarang. Itu adanya di lokasi situlah, Manjusi Gerha gitu ya segala macam. Jadi umumnya memang prasasti itu peresmian itu letaknya di situ, di dekat situ. Di mana saluran Gomati agak susah untuk diketahui karena pembangunan sudah begitu masif di sana ya, bahkan dengan foto satelit pun nggak kelihatan. Jadi karena udah pembangunan udah tumpuk ya. Walaupun di sana ada namanya Kalimati, tapi apa itu apa enggak kita belum tahu ya, belum secara pertanggungjawabannya. Ada penelitian lagi. Iya. Nah, gitu juga dengan Candrabaga di mana tepatnya ya. Jadi kalau Candrabaga kemudian jadi Bagasasi Bekasi bukan berarti ada di kota Bekasi sekarang sih. Tapi di mana letaknya mungkin aja di agak utara ya, tapi mungkin nggak di tepi laut lah ya, karena ibu kota kerajaan itu memang juga nggak di tepi laut sih, gitu. Jadi di mana letaknya masih dalam penelitian. Masih dalam iya tanda tanya lah ya, tanda tanya. Tapi kalau bukti arkeologi lainnya itu kan sebenarnya Percandian Batujaya. Nah, Percandian Batujaya itu kan kalau menurut Mang Hasan Jafar itu kan dibagi dua tahap. Tahap Tarumanegara, tahap Sriwijaya. Tarumanegara itu abad 57. Jadi daerah percandian yang begitu luas, tentunya kalau menurut saya gitu ya, juga sebuah indikasi nggak jauh dari situ ada sebuah kota atau pusat pemerintahan. Contohnya misalnya jauh ke depan setelah itu ya, kalau kita lihat di Sleman itu kan banyak sekali candi-candi ya. Nah, disitulah juga dulu berpusat kerajaan Mataram kuno. Juga misalnya kita tahu ada kompleks Singosari. Di situ banyak sekali ditemukan candi. Disitulah nggak jauh menurut saya ada. Jadi kerajaan Singosari, juga Kediri pernah jadi pusat kerajaan. Sekarang mulai muncul percandian. Nah, mungkin aja gitu kemungkinan ya. Tapi kita belum mendapatkan data bukti arkeologi yang lebih gitu ya, bahwa Percandian Batujaya itu berhubungan dengan Tarumanegara iya, tapi di mana pusat pemerintahannya itu yang sama sekali. Jadi kita menghubungkan antara Prasasti Tugu terus Batujaya gitu ya, Percandian Batujaya. Kita cuma bisa ini adalah tinggalan bukti Kerajaan Tarumanegara, ini bukti Kerajaan Tarumanegara. Tapi kan orang selalu berharap kita menemukan gitu ya. Kita menemukan. Kesulitannya itu karena mungkin Bekasi ini dataran ya. Kalau lain kan mungkin bukit dan di
bukit itu tersimpan jejak-jejak sejarah. Ini karena terkubur atau gimana? Nah itu, apakah pusat kerajaan pada masa itu kerajaannya dari batu-batu yang bahan-bahan yang awet ya, atau dari bahan yang tidak awet? Ada penelitian mengenai struktur bangunan-bangunan di Jawa Barat ya. Kenapa sih nggak ditemukan candi nggak seperti di Jawa Di Tengah, Jawa Tengah, itu ya? Jawa Timur banyak ya. Gitu ya. Ada ya yang berpendapat bahwa memang bangunan itu dibuat dari bahan-bahan yang tidak awet, kayu misalnya gitu ya. Nah, mungkin aja seperti itu gitu ya. Seperti apa sih istananya nggak tergambar juga dalam peninggalan prasasti Tarumanegara gitu. Cuma disebutkan istana, melewati istana nenek atau kota yang masyhur gitu ya di situ. Juga catatan Cina juga misalnya Fahian gitu ya tahun 414 juga menceritakan tentang bagaimana keadaan masyarakat dan kotanya gitu. Tapi lebih cuma di situ pemeluk agama Hindu, terus Buddha, terus kelompok agama kotor disebutnya gitu ya. Nah, jadi sampai sekarang memang kalau ibu kotanya gelap. Terus di mana letak itunya juga tinggalan cuma prasasti Tugu, terus Percandingan Batujaya, terus di mana Candrabaga, ya mungkin daerah antara Tugu sampai Batujaya ya kalau kita lihat di pantai utara Jawa Barat lah, disitulah kira-kira gitu. Karena data-datanya cuma sampai situ yang kita sukanya. Yang jelas itu kan tetap menjadi bagian perjalanan sejarah sampai akhirnya Bekasi muncul gitu ya. Iya. Bekasi. Iya. Meskipun masih dicari nih kerajaan itu pernah ada di mana titiknya, koordinatnya gitu kan. Oh, iya. Memang menarik kalau soal Bekasi kan, Tarumanegara itu kan kerajaan ya, maksudnya sebenarnya kan sebelum Tarumanegara sudah ada peradaban lain gitu ya, peradaban lokal yang belum dipengaruhi sama unsur-unsur asing. Dia masih bentuknya kepala suku kecil dengan kepala suku ya. Kemudian masuklah pengaruh India, bentuknya jadi kerajaan gitu kan. Kalau itu di pinggir Kali Bekasi memang. Jadi Kali Bekasi sendiri ada situs penguburan ya, situs masa sebelum Tarumanegara, namanya situs Buni ya. Ada namanya Dr. Ali Akbar. Dalam disertasinya dia nyebut bahwa masyarakat Buni ini adalah cikal bakal Tarumanegara. Kenapa? Karena mereka udah masyarakat yang siap, mereka sudah mengenal sistem organisasi kemasyarakatan, mereka sudah mengenal sistem kepemimpinan. Nah, jadi masyarakat itu tinggalnya di mana? Di pinggiran Kali Bekasi. Kalau kita meyakini itu betul, ya barangkali memang cikal bakalnya dari peradaban itu gitu ya. Tapi untuk pastinya kita belum bisa ngomong. Cuma itulah sejarahnya Bekasi dari mulai Candrabaga ke Bekasi gitu loh. Kalau Bekasi sendiri nama sungai sebagai sebuah pemukiman sih itu kemudian nama Bekasi gitu loh. Itu ketika masa-masa Belanda gitu. Nah, yang pertanyaannya kapan sih mulainya Candrabaga itu kemudian jadi Bagasasi ya? Karena kan ada perubahan-perubahan ya. Perubahannya itu ya. Nah, itu belum nggak terjawab juga oleh
Prof. Purbacaraka. Cuma kalau ngelihat Prof. Purbacaraka, terus saya baca itunya Prof. Agus Haris gitu ya. Ada dari Chandra Baga, Sasi Baga menjadi Bagasasi, itu ada perubahan hukum bahasa. Nah, itu pengaruh Melayu. Artinya harusnya pada saat perubahan nama itu di daerah sini sudah ada pengaruh unsur pengaruh Melayu ya. Kita tahu bahwa Batu Jaya itu abad 7 sampai 10 itu bangunannya itu banyak dipengaruhi unsur Sriwijaya. Palembang ya. Sriwijaya Palembang ya. Iya. Jadi ketika di prasasti Kota Kapur itu kan ada di akhir-akhir tulis itu tuh. Prasasti Kota Kapur itu prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Sriwijaya. Ditemukan di daerah di Pulau Bangka ya. Di situ disebutkan ada kalimat yang menyebutkan yang bumi Jawa tidak bakti ke Sriwijaya gitu ya. Artinya bumi Jawa yang tidak berbakti pada Sriwijaya. Jadi pada saat itu ada Sriwijaya sedang menyiapkan tentaranya untuk menguasai bumi Jawa yang tidak bakti. Nah, pertanyaannya waktu itu kan bumi Jawa tuh gimana tuh gitu ya. Kalau bahasa kerajaan lain gitu ya. Ya kalau kita ngobrol pakai bahasa sambil ngopi kan gitu ya. Gimana tuh bumi Jawa? Nah, kalau dalam disertasinya Mang Hasan itu disebutkan bahwa Batu Jaya itu sangat memperlihatkan unsur pengaruh Sriwijaya. Bangunannya, terus latar agama Budanya, Buddha Mahayana, dari inskripsi-inskripsi yang ditemukan, dari kaplet-kaplet ditemukan, itu ada kalimat-kalimat yang ada di kitab sucinya agama Buddha Mahayana. Jadi setelah abad ke-7 Sriwijaya sudah masuk ke sini gitu. Dan pada saat itulah Tarumanegara sudah tidak ada lagi karena berita Cina tahun 666 669 ya di Dinasti Tang itu terakhir menyebutkan Tolomo itu Tarumanegara mengirim utusan ke Cina. Nah, sejak itu udah nggak ada lagi. Setelah itu udah nggak ada lagi utusan dari kerajaan Tolomo. Makanya kenapa sejarawan itu arkeolog meyakini bahwa Taruma sudah ditaklukkan oleh Sriwijaya. Nah, apalagi yang meyakinkan itu? Ada namanya Prasasti Kebun Kopi 2. Itu ditemukan di daerah Ciareten, dekat Prasasti Kebun Kopi 1. Prasasti Kebun Kopi 1 itu prasastinya Purnawarman. Nah, di situ disebutkan prasasti menggunakan bahasa Melayu kuno. Itu disebutkan menyerahkan kekuasaan kepada raja di Sunda gitu ya. Itu pertama kali kita nemukan kata Sunda dalam prasasti tahun 932 kalau nggak salah. Jadi Sunda itu kan kerajaan Sunda ya, yang saya baca di sini memang Tarumanegara runtuh kemudian muncul kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh Pajajaran kan setelah Tarumanegara. Iya. Gitu kan. Tapi enggak kalau berdasarkan temuan prasasti ya. Kalau saya kan bicara berdasarkan temuan prasasti. Jadi sama berita Cina itu kira-kira tahun akhir abad ke-7 itu Sriwijaya masuk. Yeah. Nah, abad ke-10 kekuasaan diserahkan kepada Sunda. Itu prasasti Kebun Kopi 2. Ini prasasti udah hilang. Nah, terus di mana? Kalau udah hilang ini? Kan nggak ada bukti lagi ya. Kebetulan ada ahli yang namanya FDK Bos. Dia sudah membaca dan memfoto. Jadi terdokumentasi. Tapi barangnya hilang. Barangnya nggak ada. Nggak bisa direplika gitu. Nggak bisa. Karena dokumentasi dulu nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Yang menarik Mbak Ulfi, tadi ternyata sebelum Tarumanegara ada kerajaan kecil yang sudah punya sistem pemerintahan. Iya. Kan? Lokal ya itu yang sekarang dilanjut diteruskan nggak di Bekasi sekarang?
Itu misalkan RT RW. Oh gitu ya. Karena yang saya baca di sini ternyata dulu memang sudah ada strukturnya gitu loh. Di kitab apa tuh Sang Hyang Siksa Kandang. Oh, Siksa Kanda, iya. Iya. Memang gini, jadi sebenarnya kerajaan itu dari mana sih asalnya? Ya kan? Kerajaan itu sebenarnya budaya dari India. Terus Indonesia lokalnya apa gitu loh? Budaya lokalnya diyakini pada masa itu sebelum munculnya kerajaan-kerajaan baik di Tarumanegara ataupun di Kutai itu sudah ada yang masyarakat itu berkelompok-kelompok dipimpin oleh kepala-kepala lah, kepala suku lah ya. Anggaplah kita sebutnya kepala suku gitu. Nah, mereka itulah yang kemudian menjadi kerajaan, jadi raja gitu ya. Karena kan tapi nggak semua daerah bisa cepat menerima pengaruh itu, karena masyarakat yang sudah siap lah, yang dengan mudah menerima unsur asing gitu ya, nah, gitu kan, namanya mereka menerima kerajaan. Nah, kesiapan itu yang disebut oleh kebudayaan asli Nusantara, antara lain organisasi kemasyarakatan. Itu ada 10 kebudayaan asli Indonesia. Salah satunya sistem organisasi masyarakat. Jadi mereka sudah mengenal sistem organisasi masyarakat, mereka sudah mengenal sistem kepemimpinan, tinggal dilegalkan. Kemudian diadaptasi menjadi kerajaan gitu ya. Jadi ada seperti itulah yang terjadi di. Kenapa kita bisa bilang masyarakat Buni? Karena di Buni itu ditemukan keramik Arikamedu. Arikamedu itu kota pelabuhan di sebelah timur, India Selatan bagian timur. Jadi India bagian timur, dia ada di selatan. Itu kota Arikamedu itu kira-kira kalau berdasarkan keramik itu abad kedua lah. Nah, jadi ada temuan dari India, ada keyakinan, kita meyakini bahwa mereka udah mengenal sistem organisasi kemasyarakatan, kemudian masuk yang namanya sistem kerajaan, mereka bisa menerima itu ya. Terbentuklah kerajaan Tarumanegara untuk jadi masyarakat modern ya. Ya, karena udah terstruktur gitu. Udah struktur, pengaruh dari luar. Dari luar. Jadi kita yakin bahwa kalau masyarakat itu belum siap menerima pengaruh luar, nggak susah. Nah itu yang diyakini. Nah sekali lagi ada masyarakat Buni yang dekat Kali Bekasi, ada Prasasti Tugu, ada Batu Jaya, ya di daerah situlah kira-kira gitu. Di itunya. Tapi kalau Candrabaga kira-kira di mana? Ya, nanti kita kaji lagi. Ada saya kadang-kadang suka ngelihat peta-peta tua ya, peta tua gitu. Di mana sih nih? Gitu ya. Karena bukti arkeologi kita nggak menemukan dan itu kemungkinan dekat Kali Bekasi gitu ya. Ada peta tahun di bukunya yang dibuat oleh litograf Prancis ya, François Valentins, itu dipublish tahun 1724-1725. Di situ dia membuat peta Pulau Jawa lengkap 7 peta. Nah, ada bagian yang tentang Jakarta gitu ya. Tahun itu disebutnya udah Jakarta. Jakarta. Bekasi itu ditulisnya Bacassie. Bacassi dalam peta itu. Nah, terus dia menyebut kata Bekasi itu ada simbol benteng. Ya, di muara Kali Bekasi tuh. Nah, terus
ada litograf namanya Isaac de Graaf. Itu kira-kira tahun 1690-an sampai awal 17 sekian. Dia membuat peta muara Kali Bekasi. Di situ digambar sama dia benteng Bekasi. Berarti ada dua ahli yang dua bukti peta ya yang menyebut. Nah, itulah Bekasi. Terus ada ini kalau kita bicara soal Bekasi ya, kemudian Bekasi setelah masa Tarumanegara mungkin ratusan tahun kemudian. Dalam bukunya Dehan tentang Priangan, Dehan ini kan arsiper, dia ahli arsip ya. Dia menulis tentang dia mempublish laporan perjalanannya tentara VOC yang bernama Albert Herford tahun 1662. Nah, Albert Herford ini melakukan perjalanan dari hilir Kali Bekasi ke hulu. Gitu. Dari perjalanannya inilah kita tahu Kali Bekasi pada masa itu, gitu ya. Seperti apa? Hutan lebat. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, wah dulu hutan. Di situ ada harimau, ada badak, ada buaya di sungainya. Buaya itu diam seperti menunggu mangsa. Nah, Herford ini timnya bersama pasukan VOC dan juga dia menyebutnya tentara pribumi. Jadi kalau malam mereka merapat tuh ke darat, tinggallah di darat. Nah, dalam catatan Herford itu disebut bahwa dia malam-malam itu mereka membuat api unggun dan pasukan siaga. Gitu. Kenapa? Karena di hutan itu banyak kayak kunang-kunang gitu ya, mata. Iya. Klap-klip gitu ya. Mata itu sebenarnya, mata harimau. Ya, macan kumbang atau cita gitu ya. Kalau ngelihat gambarnya Herford ya, itu seperti kayak macan tutul sih ya. Nggak belang-belang tutul. Tapi saya nggak tahu lah. Itu ini gambarnya Herford tentang Batavia. Macan ini terus kemudian menggigit dan membawa salah satu tentara sampai harus ditembak, kemudian dilepas gitu ya. Jadi Kali Bekasi itu dulu lingkungan yang hutan liar, hutan rimba gitu loh. Terus mereka melakukan perjalanan, di situ mereka ngelihat badak di pinggir sungai sedang minum. Di sungai yang tumbuh ilalang itu mereka melihat buaya gitu ya. Serem. Kalau yang menarik kan dia melawan arus ya. Iya. Teknologinya seperti apa waktu itu kan gitu loh. Dengan kalau jadi gini, Albert Herford itu kan sebenarnya seorang tentara yang juga seorang litograf. Dia banyak menggambar. Dia menggambar pendaratan di Taiwan. Misalnya salah satunya gambar, bagus gambarnya. Ditahan dulu. Oke, siap. Kita jeda dulu. Oke. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan-rekan, perjalanan panjang menjadi Bekasi memang panjang ya. Panjang luar biasa. Karena kita taunya cuman ujuk-ujuk jadi Bekasi aja ya. Padahal sebelum-sebelumnya ada Candrabaga, kemudian ada Bagasasi, ada juga Bacasi ya. Ya, ini ya ada pengaruh-pengaruhnya juga dari kerajaan-kerajaan terdahulu ya, apalagi bahasa Melayu dan sebagainya. Dilanjutkan kembali, Bang Nizar. Tadi kayaknya ada binatang-binatang buas kayaknya. Yang disampaikan Bang Nizar tadi itu kan memang membuat bobot Bekasi ini luar biasa kan. Iya. Bukan sekedar nama yang 6 huruf itu kan, kota kabupaten Bekasi, tapi
perjalanan panjang tadi itu prosesnya yang luar biasa, kemudian juga muatan-muatan yang didapat gitu, sampai akhirnya terbentuk menjadi sebuah kota modern gitu loh. Kalau tadi Belantara kan, Iya. ada yang melakukan ekspedisi dari hilir ke hulu dengan teknologinya seperti apa, sampai bawa tim yang pertaruhannya nyawa. Nah, tinggal dilanjutin aja mengejar ya. Silakan Bang. Ya, jadi awalnya kalau kita lihat dari kita ngikuti ya apa yang meyakini juga pendapatnya Purbacaraka gitu ya. Pertama, nama Candrabaga yang jadi menjadi asal muasalnya Bekasi itu adalah nama sungai. Ya. Pada masa Belanda lah kemudian nama Bekasi itu digunakan untuk nama benteng. Ya. Jadi nama sebuah tempat bermukim lah, ya. Tempat benteng itu kan sebenarnya tempat juga manusia di situ bermukim. Nah, disebutnya tuh Zipos Bacasi dalam karya litograf si Isaac de Graaf itu ya. Nah, sebenarnya kapan sih mulai adanya Zipos Bekasi itu ya? Karena kan dalam kebetulan sebenarnya gini, kebetulan saya sebenarnya lagi nyusun buku tentang Bekasi gitu ya. Udah mau jadi, terus hadisnya rusak, ampun. Hilang. Harus ritual dulu. Iya. Terus, nah itu Zipos Bekasi itu usulnya mulai diusulkan itu kira-kira kalau pada tahun 1695. Kenapa dibuat benteng di situ? Untuk keamanan, ya kan? Keamanan. Jadi kan pada masa itu kan banyak sekali Belanda VOC itu mengambil tenaga kerja yang mereka sebut sebagai budak. Tenaga kerja itu banyak yang melarikan diri. Untuk dalam yang saya baca dari arsip itu ya, didirikanlah Zipos itu. Nah, kemudian awal abad ke-18, kira-kira tahun 1705, itu mulai dibangun bentengnya. Benteng itu yang jadi kalau berdasarkan arsip Belanda dan kemungkinan Isaac de Graaf itu membuat setelah 1705, gitu kan. Di Muara Kali Bekasi. Beda dengan benteng di Tangerang. Itu kan jauh di tengah dari pantai ya. Kalau Bekasi di pantai. Nah, Di pelabuhan berarti. Muara. Muara. Di Muara sebelah timur Muara. Sebelah timur Muara. Nah, itu tahun 1705 dibuat benteng. 41 tahun kemudian lah kira-kira ya, 40 tahun. Itu nama Bekasi digunakan sebagai nama pasar. Pasarnya masih ada tuh. Pasar Proyek. Oh. Ketemu kita ke proyek. 1746. Jadi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jenderal ya Van Inhofe waktu itu diizinkan berdiri pasar Bekasi. Nah, dalam surat keputusan itu disebutnya Pasar Bekasi. Sama seperti penulisan kata Bekasi sekarang. Udah berubah ya? Ada dalam Stadblad. Lupa saya tepatnya itu ya. Nah, itulah kemudian penggunaan nama Bekasi yang melekat
pada nama pasar. Zaman dulu pasar itu memang berdiri di daerah yang strategis, dekat jalan, dekat sungai. Sungainya seperti apa ya? Barangkali sungainya sudah berubah dari apa yang digambarkan oleh Albert Herford. Herford kan menulis itu kan, laporannya kan tahun 1662 ya, jadi sekitar 80 tahun sebelumnya. Itu hutannya udah berkurang, udah terjadi deforestasi sebenarnya. 1746 itu sudah mulai terjadi deforestasi. Itu lingkungan Sungai Bekasi sudah mulai berubah. Kenapa? Karena mulai banyak berdiri pabrik gula, gitu ya. Kalau sistem pemerintahnya dulu waktu ada pasar itu apa? Yang saya tahu itu distrik atau? Jadi Bekasi pada ini kita kalau kayak gitu kan akan bicara soal terbentuknya sebuah kota ya. Nah, terbentuknya sebuah kota. Pasar itu itulah awalnya Terbentuknya sebuah kota. Kota Bekasi. Coba bisa dari pasar itu. Hah? Dari pasar aja. Iya, pasar. Kenapa berdiri pasar? Karena di situ udah mulai terjadi kerumunan. Iya. Kenapa kerumunan apa? Pabrik gula. Ya. Jadi pada masa itu terjadi perubahan permintaan komoditi dagang, VOC, yang tadinya rempah-rempah menjadi gula, gitu kan? Ya. Tumbuhlah industri gula. Industri gula awalnya itu industri yang dibawa oleh orang-orang Cina. Suikermolen itu sebenarnya batu yang dibawa dari Cina Selatan, bukan dari sini. Itu ya. Yang sekarang tim lagi ini ya? Iya. Ada banyak tuh batu Suikermolen. Kalau catatannya sekitar 14-15 pabrik, satu pabrik 2 atau 3 batu, kira-kira segitu 30-40-an. 34. Nah, satu pabrik menurut sekarang dia jadi dekan FIB UI Bondan, dalam disertasi disebut bahwa pabrik itu kira-kira kalau bahasa penggilingan panen gitu ya, panen gula itu kira-kira sekitar 16 sampai 19 gitu sampai 25 orang per sesi. Per sesi. Jadi kita coba hitung itu dalam satu shift gitu ya. Sekitar gitu. Kalau misalnya satu hari katakanlah 2, mungkin sekitar 50. Kalau 15 pabrik sekitar 750 orang. Nah, 750 orang itu kan banyak. Gitu kan? Nah, akhirnya komunitas ini kan membutuhkan kebutuhan sehari-hari, kerumunan orang, ada gula, ada semen kan gitu ya. Iya. Ya kan? Ada gula, ada orang. Ada orang, datanglah pedagang. Muncullah akhirnya kemudian jadi pasar. Kalau ditanya dari mana itu pekerjanya pabrik gula, itu bukan orang sini. Mereka dari daerah Indramayu, Brebes, Cirebon, gitulah, Tegal. Nah, kemudian terbentuklah pasar. Pasar itu dulu perizinannya ketat, peraturannya ketat, luasnya jelas. Terus nggak boleh dagang di luar pasar, ada hukum-hukumnya, ada pengawasnya segala macam. Nah, kalau dalam teori sosiologi perkotaan kan ya, akhirnya butuh begitu banyak orang, ada pasar segala macam, butuh pelayanan, pengawasan, keamanan segala macam. Pada masa kemudian itu ada mulailah ada pemimpin kepala pasar pasti ada. Jadi yang mengajukan pasar itu tuan tanah.
Jadi pasar Bekasi dengan pasar Pondok Gede itu izinnya milik tuan tanah. Tuan tanah pada saat itu yang menguasai Pondok Gede itu kalau nggak salah ya siapa? Van der Wal apa ya? Saya lupa tuh. Saya lupa kalau Belanda, orang Belanda. Kalau Bekasi pada saat itu yang menguasai daerah Ancol sampai ke Citarum situ namanya Van Riemendyck. Jadi kemungkinan dialah yang mengajukan pasar itu. Kemudian komunitasnya semakin besar, butuh orang yang pelayanan, butuh penjaga keamanan, terbentuklah kemudian menjadi sebuah kota. Di mana kira-kira pusatnya? Ya alun-alun sekarang. Ya, karena di situ kemudian pada tahun kemudian ada namanya kantor Wedana. Ya, ya kan? Wedana. Jadi itu cerita mulainya dari terbentuknya Bekasi menjadi sebuah tempat pemukiman, kemudian berubah menjadi sebuah kota. Lingkungannya pun berubah. Lingkungannya dari hutan yang lebat, kemudian gundul, karena pabrik gula itu kan mereka membakar gula, memanaskan gula itu bahan bakarnya kayu. Nah, pada saat itulah terjadi deforestasi, penggundulan hutan, sampai mereka ngambil tahun-tahun berikutnya itu sampai ke Cibarusa. Nah, mulai saat itulah lingkungan Bekasi yang tadinya hutan berubah menjadi tanah bersaki. Nah itu jadi perhatian saya juga tuh. Saya kerja sama Prof, kolaborasi sama Prof Sony Trilaksono. Dia ahli lingkungan, dia juga penggiat lingkungan untuk bikin buku lingkungan Bekasi, gitu loh. Sejarah segala macam, pengolahan sampah segala macam. Nah itu dalam proses. Jadi banyak yang harus ini. Perjalanan panjang banget. Sampai ketemu jadi Bekasi bermula dari sebuah pasar yang diajukan tanah tempat kerumunan para pekerja ya tadinya. Pabrik gula ya. Bentuk sistem. Struktur pemerintahan. Kemudian, jadi ada saya lupa namanya. Ada saya tulis dalam dalam buku saya itu, sosiolog yang mengatakan bahwa banyak kota yang berawal dari sebuah pasar. Ya, karena kan berkumpulnya orang ya, sehingga ada interaksi, kemudian membentuk satu struktur seperti itu ya. Nah, itu. Jadi kalau sejarahnya begitu panjang ya. Kalau dulu dari nama sungai, nama sebuah kerajaan, kemudian jadi pasar, benteng, pasar, kota. Ini kemajuan atau kemunduran dari sebuah kerajaan cerita yang besar luar biasa, terus mengecil menjadi sebuah pasar karena ada intervensi, ada kolonialisasi atau ada imperialis yang masuk. Kalau kita ngelihat besarannya kan sepertinya itu, tapi bahwa itu adalah akhirnya proses alamiah yang memang harus terjadi gitu ya. Kemudian kan, jadi dari sebuah kerajaan, kemudian jadi dari sebuah peradaban tua di pinggir Kali Bekasi menjadi kerajaan, ya, kemudian ya hilang, tinggal hutan lebat aja di Kali Bekasi itu. Kemudian tahun 17-an itu menjadi berdiri pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik itu kenapa ke Bekasi? Karena permintaannya begitu besar. Jadi ada peneliti yang menulis tentang industri gula di Jawa ya, sampai 1830 ketika terjadi resesi gula itu ya. Itu dia bilang bahwa
Nusantara itu memang penghasil gula terbesar di Asia Tenggara. Bahkan dia bersaing dengan Kuba sebagai penghasil gula terbesar di dunia. Gitu. Pangsa pasarnya kemana? Eropa, dikirim ke Eropa. Gula-gula yang pabrik gula yang berdiri di sepanjang Ciliwung makin lama makin ke selatan sampai ke daerah Tanjung. Sekarang namanya Tanjung Barat, Os Tanjung, Tanjung Barat, Tanjung Timur. Nah, kemudian pemilik pabrik gula di Tanjung Barat itu minta izin ke Gubernur Jenderal untuk memindahkan pabrik-pabrik gulanya tuh ke Kali Bekasi. Ke pinggir Kali Bekasi. Ke pinggir Kali Bekasi. Nah, diizinkan. Nah, sejak itulah, tepatnya tahun berapa? Kira-kira 1720 kali ya, 1720 kalau ngelihat arsip itunya sih 1720. Pada masa itulah, sejak itulah berdiri pabrik gula. Ya. Pabrik gula itu butuh tenaga kerja, butuh tenaga. Satu pabrik gula itu ada ladang tebu. Gimana mereka membuka lapangan tebu? Tentunya membuka hutan, ya kan? Terus mereka kenapa sih harus di kali, pinggir kali Bekasi? Transportasi. Transportasi pertama itu. Kedua, mereka kan kemudian membuang limbah. Jadi pencemaran lingkungan dimulai dari pabrik gula itu. Nah, kalau menurut catatannya Cornelis itu, dia bilang, jadi gula-gula yang sudah diekstrak itu dikirim lewat Kali Bekasi ke gudang di pinggir pantai ujung Kali Bekasi. Batavia, di pinggir pantai. Jadi yang dari Kali Bekasi itu dikirim ke sana. Nah, menurut Cornelis ini, kira-kira perjalanan ya naik perahu dari Batavia ke pabrik gula, terus balik lagi kira-kira 7 sampai 14 hari. Itu. Jadi keliling dulu deh sampai Muara. Dari Batavia ke timur, ke Muara Kali Bekasi, terus ke selatan sampai ke ujung. Karena gini, pabrik gula itu dalam arsip Belanda sampai tahun 1885 masih berdiri di Pondok Benda. Pondok Benda Jatiasi ya, dekat rumah saya. Iya. Jadi hafal ya. Iya. Nah, itu kenapa jadi berita diarsipkan karena tahun 1885 pemiliknya itu diterkam harimau di pinggir kali di situ. Jadi situ juga masih berupa hutan. Nah, jadi industri gula ini yang kemudian membuat menjadi cikal bakalnya Bekasi. Selain gula sebenarnya ada pertanian sawah dan karet. Karet di daerah sana, Pondok Gede. Karet. Jadi gini, kita mengenal Karawang sebagai lumbung padi, betul ya. Tapi banyak nggak yang tahu bahwa sebenarnya Bekasi itu pada saat ada masanya Bekasi itu adalah pengekspor beras terbesar ke Batavia. Jadi dalam arsip Belanda itu disebutnya ke Batavia itu ekspor, ya. Nah, itu lebih besar daripada Karawang. Kemudian cuma Karawang sampai sekarang masih lumbung padi, Bekasi sudah jadi pemukiman. Ya, gitulah. Berarti luas area persawahan Bekasi lebih luas dari Karawang ketika itu ya. Ya, Teluk Pucung itu penggilingan padi banyak. Teluk Pucung itu banyak sekali penggilingan padi. Nah, jadi pertanian, perkebunan, industri gula itu adalah cikal bakalnya kita bilangnya Kota Bekasi itu berawal dari sebuah industri.
industri perkebunan. Industri gula, industri beras. Beras Bekasi itu diekspor sampai Eropa, sampai Antwerpen, ya kan, sampai Rotterdam. Belanda ya. Nah, Antwerpen tuh ke, ya. Belanda. Nah, jadi itu ya, Kualitasnya pasti premium ya, terbaik ya. Dan itu, nah sebagai orang Bekasi pernah nggak makan beras Bekasi? udah sering ya. Karena kan Beras yang dijual di Bekasi ya. Iya. enggak di sawah engkong. Lingkongnya masih punya sawah. Nggak banyak sekarang kan sawah di Zaman dulu. Nah itu jadinya itulah Bekasi gitu loh. Awal muasalnya. Kemudian kan sampai abad ke 1920 awal tuh masih industri itu. Bekasi juga makin berkembang, gedung-gedung pemerintahnya makin banyak ya. Terus ada Lanrat, pengadilan, ada kantor polisi, ada rumah sakit. Nah, itu semua di alun-alun lah, gitu ya. Nah, kalau Bekasi itu punya Lanrat sendiri loh. Jadi punya pengadilan sendiri. Pengadilan itu ada 2. Jadi Lanrat itu untuk mengadili orang-orang pribumi yang mempunyai kasus. Tapi kalau orang-orang Belanda yang mempunyai kasus, pengadilannya lain lagi. Di mana Lanrat itu? Ya di sekarang itu, di gedung pengadilan. Oh, dari awal ya, dulu udah di veteran situ ya? itu ya. Iya. Terus dulu 1890 di situ ada surau kecil. Buat apa? Kan dulu transportasi kusir, kereta kuda. Nah, kusir-kusir itu istirahat di situ. Mereka sholat. Jadi ada pegawai Lanrat namanya Abdul Rohim apa ya kalau nggak salah. Dia kemudian berinisiatif mendirikan surau kecil itu dengan bekerjasama dengan namanya Engkong Bahrun. Kalau kita ke belakang Masjid Al-Barkah, itu ada pemakaman tanah wakaf keluarga Engkong Bahrun. Iya. Jadi surau kecil itu, itulah yang kemudian menjadi Masjid Al-Barkah, Masjid Agung. Surau yang dulu para kusir itu ya, istirahat. Iya. Itu Al-Barkah ya? Iya sekarang. Terus orang Bekasi nyebutnya Sado dulu kalau nggak salah. Sado. Terus jadi ada kewedanaan, ada itu ya, ada di Wedana itu kantor Wedana itu mereka dulu muter film, donor darah, gitu ya, rapat-rapat. Nah, jadi misalnya waktu peresmian rumah sakit kecil, ya, sekarang jadi RSUD. Ya. Para pejabat itu kumpulnya di kantor Wedana di selatan itu, yang sekarang Polres Metro ya, Samsat. Nah, mereka dulu ada gedung tuh di belakangnya ada gedung besar, gedung apa namanya? Gedung tua lah. Itu kantor Wedana. Iya, ini kan yang karena dirubah jadi sejarah Bekasinya masih ada nggak sih di situ setelah renovasi ya? Itu memang aslinya di situ ya? Iya. Jadi termasuk tadi ya Sais apa kusir-kusir Sado itu ternyata para santri yang akhirnya membangun itu ya. Membuat catatan terbangunnya Masjid Agung Al-Barkah itu ya. Karena tuh di satu lingkungan itu jadi pusat semuanya ya. Kewedanan, kemudian suraunya. Pusat kota. Iya, rumah sakitnya ya. Artinya tadi gini, saya ke Bang Nijar itu Al-Barkah. Saya tertarik nih dengan Al-Barkah yang menjadi bagian perjalanan sejarah Bekasi yang panjang itu kan. Karena di situ juga kumpul para ulama, para orang alim yang para kiai yang akhirnya
membangun tadi surau yang kecil menjadi sebuah masjid yang megah dan menjadi ikonnya kota Bekasi gitu. Jadi prosesnya itu memang luar biasa ya. Iya, itu berasal dari bangunan sebenarnya cukup lengkap untuk sebuah kota. Ada klinik, rumah sakit kecil, ada masjid, terus di sebelah selatan ada kewedanaan. Makanya orang suka menghubungkan dengan konsep kota kuno ya, alun-alun. Tapi berapa kali sih kalau saya ketemu ngobrol, saya selalu membantah. Kenapa? Kalau kita tarik konsep Jawa kuno, gitu ya, konsep itu, alun-alun itu selalu bentuknya kotak. Iya, benar. Apakah bujur sangkar atau itu? Dalam konsep Hindu, ya, baik itu konsep candi, dalam kitab Silpa Sastra, halaman-halaman itu selalu kotak. Mereka menghindari bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Nah, alun-alun di Bekasi bentuknya nggak kotak, nggak itu. Jadi itu terjadi menurut saya, kalau saya pribadi, itu terjadi konsep kota itu tidak mengacu ke itu yang disebut catur, saya lupa apa ya gitu ya, dalam bahasa itunya. Jadi ada pusat pemerintahan segala macam. Kebetulan aja, karena kan sebenarnya Bekasi itu kota yang dibangun pada masa kolonial Belanda gitu ya, sama dengan Bandung. Nah, jadi kemudian Bekasi berkembang. Konsep kota Belanda itu ada dua. Yang pertama itu konsep yang pusatnya satu di selatan. Ada konsep kedua, pusat kepala pemerintahannya itu ada dua. Di selatan pribumi, yang di utaranya Belanda, ya kan? Kalau Bekasi enggak. Cuma ada kewedanan. Kenapa? Orang Belanda, pimpinan Belandanya di mana? Di sana, Meester Cornelis. Gitu kan? Karena Bekasi waktu itu udah jadi distrik ya. Iya, gitu. Jadi menarik gitu ya. Bekasi itu ada kemudian berkembang, misalnya transportasinya jadi ada kereta kan, ada jalan gitu kan. Jalan Juanda itu bukan jalan Dendles ya, bukan. Oh bukan ya? Bukan. Bukan Pantura ya? Dia bukan jalan raya. Jalan pos, bukan. Bukan jalan pos, bukan rute pos. Pos rute ya. Jadi kalau jalan raya pos itu dari Batavia dia ke selatan, Meester Cornelis, terus ke Bogor, Swedenborg, terus ke Megamendung. Tapi dalam surat keputusan Gubernur Jenderal, tahunnya saya lupa, kayaknya kalau nggak salah 1639 ya. Yes. Itu disebutkan jalan tuh ada 3 jenis atau 3 klasifikasi. Oh klasifikasi. Nah, ada yang disebut jalan pos, ada yang jalan provinsi, ada jalan yang levelnya di bawah itu. Nah, yang di bawah itu adalah yang jalan-jalan menghubungkan landhuis, tuan-tuan rumah tuan tanah ataupun perkebunan pertanian ke jalan utama, ke jalan provinsi. Nah, di Bekasi itu ada jalan provinsi yang jalan Juanda, terus ada jalan yang nomor 2-nya itu kalau kita lihat ada jalan yang ke Teluk Pucung, ada yang ya kan? Itu kan itu jalan yang kelas bawahnya. Ada utama kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena ada jalan negara, jalan provinsi, jalan kota ya. Klasifikasinya itu. Nah, jadi
kereta itu sendiri sampai 1887 sih masih sampai Bekasi. Bekasi tok. Enggak ke Kerawang Enggak. gitu. Naik kereta ke Bekasi itu dari Bekasi ke Batavia 4 jam. Jadi lama. Oh, karena mesin uap. Kereta tuh Dulu. Nah, apa sih yang diangkut? Yang diangkut itu hasil pertanian, padi. Mereka selain mengangkut orang, padi. Jadi untuk menarik perhatian para petani supaya membawa padinya ke Batavia lewat pakai kereta. Ada tuh diskonnya, ada iklannya di koran-koran, diskon. Nah, ya kan, kalau 100 ton ya kalau nggak salah, diskonnya sekian. Ada di koran-koran Belanda dulu gitu. Nah, ketika kemudian kereta itu jalur kereta diekspan sampai ke Purwakarta ya, sampai ke Kerawang, itu sengaja melewati lahan-lahan pertanian. Lahan-lahan pertanian. Jadi untuk supaya petani-petani itu bawa hasil pertaniannya itu ke Batavia gampang. Nah, itulah selain orang ya. Kan dulu kalau dari Batavia mau ke timur itu kan nggak lewat pantai utara. Jalur kereta? Enggak. Itu kereta itu dibangun sampai Kerawang, terus turun ke selatan Purwakarta, Bandung. Kapan dari Kerawangnya ke Cirebon? Kemudian kalau dari catatan lama kelihatan bangun rel itu di daerah Bekasi sangat berat. Karena masih hutan. Rawa. Oh. Jadi ada puisi-puisi yang lama itu yang dibuat pada masa pembuatan kereta itu disebutin mereka menguruk rawa, ada kuliang masuk rawa dan meninggal, gitu segala macam lah. Jadi memang mereka harus nguruk rawa. Kalau kita tahu ya, Bekasi itu kan memang banyak rawa dan situ. Yeah. Itu pinggir kalinya hutan dulu yang membentang dari barat ke timurnya itu rawa dan situ. Dari peta tahun 1900 dari yang dibuat oleh Biro Topografi Belanda, saya pernah riset kecil-kecilan ya. Itu kira-kira ada 24 situs. Rawa dan situ. Gitu ya. Nah, 24 itu rawa besar yang tercatat di peta itu. Mudah-mudahan masih ada sekarang. Ada namanya. Gitu. Jadi menarik Mbak Luli ya. Perjalanan panjangnya luar biasa. Ya, jadi dari situ, dari nama sebuah sungai pemukiman, terus dari arsip-arsip itu kita lihat lingkungan Bekasi itu dulu hutan, rawa, situ. Kemudian ya di pemukiman. Kalau kemudian jadi kota, Bekasi jadi kota industri, memang terbentuknya dari industri. Dari awalnya aja udah industri ya. Dari pasar kan. Iya, dari pasar itu ya. Dari industri gula. Pasar, industri gula. Ya balik lagi ke industri lagi ya. Pasar itu ada karena industri gula. Iya. Dari industri dulu kan, baru ke ratusan pekerja itu kan membutuhkan kebutuhan pokok ya. Kebutuhan sehari-hari. Sandang pangan begitulah, sandang pangan. Nah, yang saya bilang tadi ada gula dan semut kan. Pedagang-pedagang nggak datang gitu kan. Gitu. Jadi proyek nih. Kemudian berdirilah pasar. Kalau dalam itu memang pasar itu, pasar Bekasi itu ya pasar proyek sekarang. Sekarang pertanyaannya buat arkeolog nih,
bukti pasar proyek atau pasar lama itu adalah cikal bakal menjadi kota Bekasi, artefak atau tinggalannya apa? Kajian kita lebih ke kajian kepustakaan. Jadi kalau misalnya keberadaan Suikermolen itu menunjukkan adanya industri gula. Catatan-catatan sejarah, arsip-arsip Belanda mendukung itu gitu kan, bahwa ada 15 pabrik gula. Satu pabrik gula menurut penelitiannya sejarawan dari UI itu Bondan itu menyebutkan kira-kira butuh sekitar 50 orang gitu ya, 50-60 orang lah, anggaplah 15 orang itu berapa ratus orang kan gitu ya, ratusan orang pada masa itu loh, banyak untuk pada masa itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya muncullah pasar tadi butuh pengelolaan, dalam arti ratusan orang berkumpul di situ perlu pengelola, bukan pengelola pasar ya, karena pengelola pasar adalah tuan tanah Belanda ini. Tapi komunitas itu kan butuh pengaturan, nah butuh keamanan. Nah itulah kemudian ada tapi nggak di sekitar pasar, ada di barat pasar nyebrang kali di alun-alun sekarang. Kalau kita ceritain itu makin panjang, ke besok kayaknya ya. Belum kita jalan kan? Aduh, ya Belum transportasi. Iya, banyak. Saya membagi buku saya itu ada transportasi, ada cerita industri gula, cerita tentang padi, karena arsipnya banyak sekali. Jadi juga bicara tentang lingkungan Bekasi, bagaimana mulai terjadinya pencemaran Kali Bekasi. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya dari dulu memang industri itu buangnya ke kali. Cuma kalau sekarang kan udah ada teknologi pengelolaan limbah. Kalau dulu kan yang enggak. Yang menarik adalah Bang Nijar, dari yang perjalanan panjang tadi, dari nama sebelum Bekasi ada Bagasasi, ada Candrabaga, ada Jayagiri, hari ini sampai jadi Bekasi. Kemudian buat Gen Z atau milenial Gen Alpha ini, bagaimana supaya mereka itu melihat Bekasi yang bukan cuma Bekasi hari ini gitu, tapi juga menginspirasi mereka gitu. Ya, kalau dari sudut pandang seorang arkeolog. Kalau ini kita sekarang ya, kalau saya sih pribadi pendapat, memang kita harus menyesuaikan dengan zaman. Kita harus menyesuaikan dengan bagaimana Gen Z sekarang. Mereka anak generasi yang sangat berbeda gitu ya. Mereka sangat dengan digital, ya kan. Terus kalau kita bikin sesuatu tentang sejarah Bekasi, kita harus memasukkan unsur-unsur itu, unsur digital untuk sesuatu yang memang itulah dunia mereka sekarang. Itulah. Dulu pernah ada satu masa ya, mungkin masih berlaku sampai sekarang, yang disebut Instagramable. Ya. Ya. Dulu kita kalau ke destinasi wisata itu kita diam duduk menikmati pemandangan alam bisa lama. Ya. Kalau sekarang enggak. Dari Foto, crack. Saya di sini loh, ya kan. Laporan di medsos. Berapa lama dia di sana? Enggak lama. Kalau kita datang ke destinasi juga, kita sebagai orang yang dulu ya, cuma gini aja. Ya, kebayangkan misalnya kita dulu ke daerah Selat Sunda lah ya, namanya Pantai Florida, pemandangannya bagus, tahu kita berenang. Kalau berjam-jam dari pagi sampai berapa jam kita di sana pulang. Kalau sekarang kan enggak, satu hari tuh bisa berapa destinasi itu, tapi fotonya banyak.
ya kan? Nah, itu kita harus mengkombinasikan itu, bagaimana orang generasi sekarang mengenal Bekasi. Jadi apa ya, kemasannya begini bisa. Mungkin itu kita butuh orang yang lebih itu nanti yang harus diajarkan untuk bagaimana menjadi menarik. Itu tantangan sekarang. Museum itu harus dibuat menarik buat mereka, ya kan? Jangan orang datang karena ya kan? Disuguhin kerangka gitu. Ya. Jadi gini, saya pernah satu hari nih ngobrol lah gitu ya dengan teman. Dia peneliti di Bandung. Dia juga nulis di itu jadi. Dia bilang kita itu ke museum 2 kali gitu. Pertama ketika kita sekolah SD. Kedua ketika kita ngantar cucu. Cuma itu. Iya. Terus saya dengar ketawa. Ya juga ya, saya bilang. Tapi kita waktu itu berkali-kali ke museum, ya karena kita kuliah katanya. Kepentingan kuliah. Coba kalau enggak, kan kalau enggak ke sana katanya. Iya sih. Iya. Nah, itulah tantangannya. Bagaimana kita coba menggali sejarah Bekasi, kemudian memaparkannya dalam bentuk kekinian. Ya. Itu menurut saya. Baik. Kayaknya udah habis waktunya ya. Oke, siap. Siap, mungkin di pekan berikutnya mungkin kita bisa buat lagi per chapternya kayaknya ya. Lebih mungkin tadi transportasi, kemudian padinya ataupun dari industri gula tersebut ya. Baik. Yang jelas Nangulti, apa yang disampaikan Bang Ujar tadi itu kan sangat membuka pemahaman wawasan kita tentang Bekasi yang hari ini gitu. Panjang ceritanya, dimulai dari mana Bekasi itu. Jadi kagak ujuk-ujuk prosesnya. Cuma tadi petani-petani tebu itu kan resikonya ngadepin macan. Terus pada kemana ngumpetnya itu? Ada badak, ada itu. Punah. Iya, nanti kita bahas lagi. Baik, Bang Nizar, Bang Oman, terima kasih sudah hadir di Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.